Kalian permak, katanya mau sekolahin ya? Jangan kayak gitu dong. Emang tahanan barunya siapa, Pak? Itu tadi, dia habis main. Di penjara dia. Loh, kenapa kok main di penjara? Main ke masjid padahal. Loh, main apa? Main ke Main ke masjid kok di masjid. Lah, kok penjara? di penjara? Pulangnya bawa kotak warna hijau. Wah, Maling itu, maling ya, jatuh. Wajar itu. Ada satu lagi. Apa tuh? Dia di penjara juga karena mecahin piring. Mecahin piring Polisi doang. jangan gitu loh, Iya. Pak. Orang mecahin piring kok di penjara gimana sih, Ya Pak? soalnya mecahin piring di kepala istrinya. Wah, ya itu mah namanya kekerasan, Pak. Nah ya itu. Wajar itu harus ditangkap orang-orang kayak gitu. Kalau kamu kekerasan dalam rumah tangga, setuju nggak? Enggak lah. dong. Enggak, Pak. Tidak setuju. Kalau saya ada setujunya. Lah, gimana sih polisi ini? Sesekali buat meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Kok bisa? Kalau nggak keras gimana dong? Iya. Coba saya mau cek kalian deh. Keras dalam mendidiknya maksudnya ya. Kalian nggak bawa yang aneh-aneh kan? Apa nih? Siapa yang nyuruh kalian bawa handphone nih? Handphonenya dari mana? Oh, dari teman Bapak. Oh iya ya saya lupa ya. Ngarang aja kamu tuh. Enggak, Pak. Udah dibilang jangan masukin, jangan nyelundupin. Kamu tuh macem-macem Pak, aja. kenapa kita punya handphone biar nggak bunuh diri aja, Pak? Ada hiburan gitu. Kok bisa kayak gitu? Ya biar ada hiburan kan kita bisa lihat istri kita. Gitu. Hiburan kan bisa yang lain. Kalian berdua di sini main hanggar kek. Main hanggar gimana? Dalam main hanggar pendek kita, Pak. Enggak, saya dapat laporan. Katanya kalian nyekolahin tahanan-tahanan baru tuh. Nggak boleh kayak gitulah. Wow, Bapak kalau baca laporan tuh yang lengkap, Pak. Ini beda sel kita dengan sel yang lain. Kita di sekolahinnya beda, Pak. Kalau yang lain mah tiap malam kita bubak. Kedengeran gitu. Kita mah Terus sekolah kalian gimana? Nah, mau tahu? Duduk Pak, silakan kita sekolahin sekarang. Emang Silakan. polisi aja yang bisa nyokalin kita. Silakan. Ini serius? Serius, Ya, serius, silakan. Pak. Biar kita membuktikan tidak ada kekerasan. Ya, Ini saya ambil ya. Bayarin aja lah Pak. 300, Pak. Enak aja loh. Polisinya keluar. Silakan ngomong. Ini maksudnya apa? Apa tuh? Gatel. Belum nyampe aja sini. Saya kira gini apa tuh? Iya, Pak. Salam presisi. Enggak, saya kira gini apa? Pangkat baru. Silakan Pak. Iya. Aduh, jadi gini. Gimana? Ceritanya kalian bisa nyekolahin itu gimana? Mentang-mentang nggak bisa di guru ya? Oh iya, kita syuting dekat Hari Guru ini, sehari sebelumnya Hari Guru. Guru yang disenangi itu yang kayak apa? Yang mengayomi murid-muridnya. Enggak. Apa? Kalau zaman saya nih, guru yang disenangi adalah guru yang jarang datang. Itu Betul sama nggak? aja mata Kosong. pelajaran. Mata pelajaran yang paling disenangi jam kosong. Ya itu. Tapi kalau ngomongin soal guru ya, kalau pilih istri itu jangan guru. Kenapa? Karena guru itu salah dikit dimarahin. Gitu. Oh. Gitu ya? Ya, enak dokter gigi. Kenapa tuh? Goyang dikit cabut. Kembali ke harusnya dokter gigi yang Iya. Itulah materi stand up yang sudah lama tidak dibawakan ya. Jadi gini Pak Babin, terima kasih. Satu lagi nih. Apa tuh? Istri punya kantor pos. Apa? Mau yang biasa apa yang kilat? Oke, Ayo, ini lanjut. ini yang gua bilang. Jadi ada polisi baru, dia pangkatnya sekarang perwira Pak Herman Basuki. Weh. Atau orang-orang kenalnya Pak Herman Budi. Pak Budi Basuki. Pak Hadi. Herman Hadi Herman Basuki. Hadi Basuki. Hadi Basuki. Yang orang-orang tuh taunya Pak Babin. Pak Babin. Yes. Pak Babin. Mungkin ini adalah salah satu sosok polisi yang sekarang lagi benar-benar dicintai masyarakat. Luar biasa, luar biasa. Jangan begitu dah. Kenapa? Mulai sombong. Mulai sombong. Jadi merah. Enggak ada yang hitam. Tapi apakah dicintai atau tidak kita buktikan dengan pertanyaan dan tantangan dari Betul, kita. jadi- Ini sekolahnya Ada ya? kita cuman nanya dan tantangan aja Pak Babin. Oh gitu ya. Jadi Pak Babin nanti nih pilih. Ini ada pertanyaan, ada tantangan. Isinya- Kalau misalnya Pak Babin dapatnya pertanyaan, Pak Babin ngambil pertanyaan ini. ini P, ini pertanyaan, ini tantangan. Jawabannya harus jujur, Ya. sesuai dengan sumpah bakti kepolisian. Anda itu pengundang atau pimpinan kami ya? Mau nyumpah dia. Ya pokoknya tantangan Iya, iya, harus iya, iya. diikutin Iya. ya Pak Oke, Babin. Siap iya, ya? iya. Ini di sekolahin kita mah nggak kasar-kasar Pak. Silakan. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Iya. Ini aja. Apa? Coba lihat. T. Tantangan. Silakan ambil Aduh, satu Ada dibuka. napi nantangin polisi loh ya. Kita Ini lihat. ya? Iya, iya. Ini saya baca nih. Iya, baca dong. Lihat nggak kamera nih? Gak usah Pak. Dibaca aja. Baca aja. Tantangannya apa panjang Pak ya? Babin? Ada berapakah uang yang ada di dompet? Sebagai konten kreator ya. Sensitif nih. Gak apa-apa kan, bukan uang negara tapi kan? Iya uang negara. Kan gajian. Oh, dia gajian ya. Coba Iya. dilihat dompetnya, boleh lihat.
Pelanggaran nggak bawa dompet. Apa Pak? Bawa berapa berarti di dompet biasanya? Biasanya. Kemana-mana. Jujur ya, Iya. kesini saya bawa 700.000. Oh, karena kemana-mana. Mana-mana kan sekarang cashless bos. Oh iya, itu. QR. Oh. Istriku juga sukanya cashless. Apa tuh? Dia minta cash, saya ngeles. Iya nggak? Iya, Ayo. benar. Istri saya penyuka cashless bos. Itu benar. Berarti hari ini bawa 700.000 ya? Ya, yang cash ya. Yang cash ya? Iya. Oh, Kalau yang- saldo jangan ditanya. Jangan ditanya. Kenapa? Yang nggak Banyak. ada di istri saya semua. Semua gaji masuk ke istri berarti? Yes. Oh yang cash istri nggak tahu berarti? Nggak tahu. Berarti ada 700.000 ya Bu? Ibu, iya. Kameramen ketawanya ditahan deh. Ingat Bu, Pak Babin baru dari Deddy Kobuzer. Uploadnya tebel. Mas, saya tuh kalau diundang kemana-mana nggak pernah mikir mas. Sangu, uang, dapat berapa nggak pernah mikir saya. Diundang juga nggak pernah mikir. Yang mikir itu yang undang. Saya kan tinggal nerima aja bos. Iya, benar sih, benar, Oke, benar, berikutnya benar. Pak Babin. Nih, di sekolah yang berikutnya. Silakan. Nih, Wah, Tantangan lagi. Tantangan lagi. Monggo. pertanyaan dong sekali-kali. Boleh. Permintaan dari polisi mau kita ikutin, Pak. Bete kalau nggak diikutin, Pak. Praktekin BAP tersangka dengan gaya Dilan, Cepmek. Ah, Apa nih? Dilancet Tahu kan kan? ini lencapnya? Pakai bahasa Jawa. Kamu nyanyi gitu tuh. Oh iya iya iya. iya. Tapi seolah-olah BAP kami berdua pakai gaya gitu. Di BAP ya? Iya. Kasusnya apa nih? Mau kasus apa dulu nih? Terserah, Pak. Narkoba lah. Kita misalnya narkoba, karena kita pernah ketangkap narkoba juga. Selingkuh aja kali ya? Oh, selingkuh boleh, boleh. Selingkuh. Mohon maaf nih ya. Saya kok dapat laporan katanya kamu tambah perhatian sama istrinya, terus laporan bener apa enggak ya? Kamu nanya. Saya nanya nih. Hajar loh. Hajar aja kok ada ganteng. Saya nerima laporan katanya kamu tambah perhatian sama istri kok malah kamu laporan. Kau tahu, Pak? Iya, soalnya dulu kamu perhatian cuma sama istrimu, sekarang tambah perhatian sama cewek lain kan? Waduh. Ya. Bener nih, ceritanya gimana? Kamu bisa gini? Pegang nggak? Bisa kan, bisa kan? Jadi gini, Pak. Ini siapa yang nyiptain ini nih? Iya, ya, itu sih. Saya mau cari nih saya. Masukin sini juga nih. Jangan. Biarin. Dia konten kreator juga, lucu juga orangnya si Alip. Alip Oh, Cemek. Alip. Ya, Alip Alip Cemek. Oke, Pak, ini, Pak. Jadi PJ. Iya, join Pak, Leci. oke. Tadi tantangan, sekarang Pertanyaan. Harus dijawab ya, Pak. Dengan jujur. dijawab. Mohon maaf, izin. Pernah gak DM atau deketin cewek dengan kalimat halo dek, sebelum nikah ya? Sebelum Iya, nikah. Sebelum nikah. Kan biasanya identik nih. Yang pakai baju seragam tuh nge-DM, "Halo, Dek," pakai baju seragam. Bisa nggak pacarmu seperti saya gitu? Sayangnya, saya nikah belum ada sosmed. Iya kan? sih ya, iya, Bener bener. nggak? Saya nikah 2005. Iya, belum bisa Belum ada DM ya. sosmed. Iya. HP Nokia 3310 DM dari mana? Berarti sudah nikah, Dem? Ya, makanya besok baca dulu ensiklopedianya. Wah. Mapping dulu, Bos. Bagus. Di mapping dulu. Ini ada Ya, pertanyaan nih. ya. Ada kodok. Ah, Sekali loncat 1 meter. keloncat 1 meter. Mau menyeberangi sungai yang luasnya 10 meter. Berapa kali kodok harus loncat? 10 kali dong. Salah. Salah kan 1 kali 10. Iya. Yang benar jawabannya 1. Kok bisa? Begitu 1 loncat, berenang dia. Wah. Kodok bisa berenang nggak? Iya, bisa sih, Pak. Kan Bapak bilangnya. dong. Bener. Kok 2 kali? Kan harus loncat ke seberang lagi. Nih, merambat nggak loncat. Iya. Ini yang kedua nih. Ya, oke. Mungkin pertanyaannya terlalu susah. Ya. Kalau kalinya cuma 5 meter nih, Ya. berapa kali kodok loncat sampai ke ujung? Oh, berarti 1 kali. satu kali terus berenang. Salah lagi. Berapa kali? Salah. Berapa? Jawabannya adalah 5 kali. Lah, tadi 10. Soalnya meter. kalinya nggak ada airnya. Wah. Asap. Iya kan? Iya. Makanya tadi saya bilang. Iya. Lihat dulu di mapping dong. iya. Polisi harus cerdas. Oh, iya. Selain cerdas, hitungan matematika, logikanya harus pinter. Oh, kata itu bisa berenang. Itu logika, Bos. Oh iya, Iya. benar. Yang kedua, lihat situasi. Iya. Makanya mengundang bintang tamu, lihat dulu situasinya. Dia nikahnya tahun berapa? Gitu. Buset, 2005 ya. 2005. Iya. Berarti Mungkin soalnya, DM-nya sekali pas- lagi. Kenapa? Soalnya terlalu susah kali ya. Kita sempitin. Kalinya cuma 3 meter. Iya. Berapa kali kodok loncat sampai ke ujung? Kalinya kering nggak? Nah ini Ya, bagus nih, berarti ya, udah ya. pinter lihat situasi. Iya. Kalinya
ada airnya. Oh, ada airnya berarti ya Kodoknya bisa berenang nggak? Bisa berenang. Sekali. Sekali Setelah berarti. itu berenang. Salah lagi. Loh. Yang bener nggak perlu loncat. Apa? Karena begitu mau loncat dia ditangkap sama pemburu kodok. Enggak bercanda. Udah lanjut. Emang Napi selalu salah sama polisi ya. Sudah. Saya mau marah tapi beliau polisi. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Dua kali lagi, Pak. Dua kali lagi ya. Oh, 2 kali lagi. 2 kali lagi. Baiklah. T. Enggak usah disobek. Oh, ini ngambil sini ya. Tantangannya asal jangan yang aneh-aneh ya. Iya, nggak ada Kita apa-apa. lagi memperbaiki citra Polri ini. Betul. Jangan sampai Kita support loh, Pak. oh, support ya. Support. Walaupun pernah ditangkap polisi, support. Sampaikan pesan untuk oknum yang mencoreng nama baik Polri. Aduh, berat ini, Bos. Ya enggak dong, enggak berat dong. Karena Kan ini untuk memperbaiki citra nih, untuk oknum-oknumnya silakan gini, sampaikan, Pak. mohon maaf juga karena kami masyarakat juga oknum ini emang kadang-kadang ngeselin ya, Pak ya. Oke, saya Iya, jawab ya. iya. Namanya juga polisi. Ya. Poinnya adalah menjaga kedaulatan NKRI. Oh. Tepuk tangan dong. Li. Lindungi dan ayomi masyarakat dengan baik. Wah, Mi. Si dong. Si. Sikat habis oknum yang memperburuk citra Polri. Wah. Sudah. Cari aman Itu banget polisi. Cari aman. Nasihatin temennya sendiri cari Jadi, aman. pimpinan saya Bapak Kapolri menyampaikan bahwasanya ikan itu busuk dari kepala. Iya, betul. Iya kan? Iya. Kalau kepalanya busuk ya dipotong. Bagian-bagian yang busuk memang harus dibuang. Betul. Seperti kumis, Bang. Ya. Kumis itu semakin dipotong bukan semakin lebat. Ya. Tapi Kumis semakin dipotong semakin manis. Weh. Betul tidak? Tapi emang benar-benar bahwa apa namanya mau gimana pun oknum-oknum ini emang benar-benar kalau bisa diberantas betul sesuai dengan instruksi Kapolri ya. Banyak yang sudah ditempuh oleh Bapak Iya, Kapolri ya. iya. Salah satunya nih, ibarat kata pepatah rusak susu sebelanga gara-gara nilas titik kan? Iya, betul. Kebalik sih. Gara-gara ini naras titik rusak susu sebelanga. Iya. Masyarakat, kita juga di dalam kesempatan ini mengharap pada masyarakat. Banyak kok polisi-polisi yang baik. Betul. Contoh keberhasilannya. Betul. Pengamanan KTT G20 kemarin. Woi, aman. respect. Iya kan? Respect. Jadi diri bangsa loh, terangkat Iya, itu. iya. Terus keberhasilan vaksinasi, Oh, iya, Polri. Banyak sekali polisi-polisi yang inspiratif di perbatasan, di pasukan, di pasukan penjaga kedamaian Iya, iya. internasional dan sebagainya banyak sekali. Itu dia. Itu. Jadi jangan terlalu menilai polisi dari satu Oknum yang oknum buruk itu gitu. semuanya buruk. Kan Tapi belum tentu buruk banyak semua, juga ya. keberhasilan dan kesuksesan Polri Iya. dalam menjaga keamanan negara ini. Terutama adanya Pak Babin sekarang. Betul sekali. Ya. Terakhir Dulu satu lagi nih kebijaksanaan Pak Kapolri. Di antaranya untuk menaikkan citra Polri, merubah stigma buruk yang ada di masyarakat. Contohnya tilang nih. Ya. Oh iya. Sekarang kan tidak ada tilang Manual. Semua sudah menggunakan teknologi elektronik. Ya. Ya kan? Kalau zaman dulu nih ada kayak kita namanya podcast nih. Podcast polisi di cash di jalan. Nah, itu sekarang sudah nggak karena sistem. Pakai Iya. QR sekarang ya. Jadi kalau abang-abang nanti di jalan, ya kan, Nah. naik motor terus di foto-foto, jangan pikirannya kita ngefans sama you. Iya. Itu ke you kena tilang. Iya jangan pede duluan ya. Iya, enggak. Itu kena tilang. Tilang gitu. Jadi semua untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Respect. Luar biasa Polri. Terakhir untuk di sekolah ini. Ada lagi ya? Ya, terakhir Pak. Biar pertanyaan. Saya sudah datang Pak Komandan. P, pertanyaan. Pertanyaannya. Monggo. Monggo. Emang dibikinnya pas habis. Oh enggak, masih Enggak, ada. masih ternyata. ada. Oke. Sebutkan 3 kebiasaan Pak Babin yang selama ini orang nggak tahu. Nah, Apa ya kebiasaan saya tuh? yang ternyata Pak Babin misalnya kalau bangun harus push up dulu gitu misalnya atau apa gitu-gitulah Atau kebiasaan. misalnya tidur tetap pakai seragam. Nah, misalnya kayak gitu. Apa kebiasaan Pak Babin yang orang Jarang tahu dia. jarang tahu? Kebiasaan saya Yang unik. kalau unik kayaknya bagus-bagus ya kebiasaan. Nggak apa-apa, nggak Bangun apa-apa. pagi juga ngedit saya tuh. Langsung ngedit ya? Ngedit. Bukan olahraga ya? Enggak. Itu benar tapi satu tuh bahwa Pak Babin bangun tidur. pagi itu pasti langsung ngedit. Langsung Dua ngedit. lagi Pak Babin. Kedua. Yang kedua
Saya kalau makan sambil baca biasanya, Mas. Wah, ini sumber Gini ilmu. apa itu saya baca di handphone. Baca AdSense. Kuat baca. Dia di AdSense. Lihat analitik Analitik YouTube. ngitungin. All Sanse. Yang Iya, ketiga. itu juga. Itu juga. Ketiga. Yang ketiga apa ya? Nggak ada sih. Di rumah sering bercanda kah? Atau di rumah malah Sama serius? dia sama istri marah dibecandain nggak sama Bapak Bin? Saya takut sama istri, Mas. Oh, ternyata Itu memang di keteguhan atas saya. pangkat ada lagi pangkat yang lebih tinggi ya. Iya. Istri. Dia nggak sekolah tapi udah IPTU sekarang. Itu apa itu? Inspektur Polisi 1. Polisi 1. Ini IPDA. Kalau dulu namanya Letnan. Ya. Ini pangkat paling tinggi loh, Bos. Wuss. Di kepolisian. Perwira. Pangkat paling tinggi apa? Di polisi. Jenderal dong. Jenderal. Bukan. Letnan. Kok Letnan? Jenderal nggak punya pembantu, Bos. Oh iya. Letnan punya. Pelda, pembantu Letnan 2. Oh iya, benar. Pel tuh, pembantu Letnan 1. Oh Nah, iya. Jenderal nggak ada peljen. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Cuma ada letnan ya yang punya Mohon maaf pembantu. Pak Kapolri. Belum apa-apa udah start sindrom. Baiklah, teman-teman, kita sekolahinnya udah di sini, nanti kita lanjut. Tapi saya mau ngasih tahu dulu Pak Apa Bamin tuh? sebentar. Pak Bamin kan suka baca nih. Jangan lupa sekarang kalau baca Oh, jangan iya. baca analisis doang, tapi kuatbaca.com. Kuatbaca.com. Ya, Tuh. karena berita-beritanya terupdate. terupdate, terus juga mendalam informasi-informasi liputan-liputannya Ya. gitu. Dan juga jangan lupa kalau untuk mau nonton inspirasi konten kreator, Ya. bikin konten gitu, bikin konten bingung apa? Nah, nonton konten-konten kita Pak Babi. Oke, siap. Ada well-being, ada The Jail, ada Safari Sastra, sama ada Tambang Data. Ini penulisnya siapa, Bang? Ini penulisnya adalah bos kita, Pak. Yang ngasih makan Boleh kita. dong saya ngasih tulisan-tulisan. Oh, boleh ya. Saya Boleh pernah sekali. juara nulis loh. Pernah juara nulis? Pernah juara nulis. berita? Saya ikut kompetisi nulis tuh, Mas. Iya. Tapi saya didiskualifikasi karena ketahuan membaca. Padahal kompetisi nulis. Oke, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol bareng Pak Babin. Iya. Setelah yang satu ini. Nah, Waduh. kita lanjutkan nih ngobrol. Terima kasih dulu sebelumnya Pak Babin Iya, sudah Bang mau Riko. datang ke ini lapas The Jail kita namanya ini. The Jail. Iya. Ini adalah penjara yang napinya kami berdua ini pengen dihukum seumur hidup. Betah ya? berarti? Betah di sini, Makan gratis. Makan gratis, dapat gaji lagi kan. Iya, dapat iya. tunjangan lah. Dapat tunjangan. Ini adalah lapas untuk penjamin masa depan kita, Pak. Oke. Ya, gitu. Di mana-mana napi pengen pulang, kita doang di sini pengen seumur hidup. Tapi ada yang napi juga nggak pengen pulang. Kasusnya apa, Bos? Nah, di sini itu kita kasusnya adalah pengangguran. Jadi dipelihara oleh kuatbaca.com. Kasusnya membebani pemerintah negara. Pak Anggarannya buat makan. Babin. Iya, anggaran buat makan. Pak Babin, selamat jadi perwira sekarang. Terima kasih. Setelah berapa tahun ya berarti sebelum jadi perwira? Pak Babin? 20 tahun. Maksudnya dari perwira sebelumnya apa pangkatnya? Aibda. Aibda ke sekarang Lajun Inspektur 2. Pembantu letnan menjadi letnan. Jadi nggak jadi pembantu lagi, Bos. langsung ya. Sekarang udah Ibda. Ibda. Iya. Dulu itu namanya sama kayak TNI ya, Pak ya. Letnan Letnan 2, dua. Ledda. Ledda, letu ya. Ledda, Letu. Habis itu Kompol kalau sekarang ya. Leda itu AKP AKP ya. dulu. Apa perbedaannya setelah Pak Babin jadi perwira? Ya tentunya tanggung jawabnya lebih besar. Kita tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga anggota kita. Oh, jadi tidak hanya memikirkan konten sendiri, tapi anggota juga. Konten orang lain kayak gini nih. Bener nggak? Benar, Ya. benar. Tapi ada yang beda nggak sih sebenarnya selain itu, selain mikirin secara apa ya? Ya maksudnya Kan ada perubahan pangkat ya Pak Babin gitu. Yang mungkin sebelum sekarang perwira tuh dulunya gini, tapi pas jadi perwira tuh yang Nggak kayak gini juga sih. Cuma ya apa ya? Karena di samping diberikan pangkat lebih besar, tentunya juga tanggung jawabnya lebih besar kan. benar. Ya jadi agak awal-awal risih kami juga sih. Nggak risih sih, cuma aneh gitu loh. Kayak iya ya, sekarang sudah perwira. Kemana-mana dan punya anak buah. Ya. Dan gitu. Seneng aja Mas kita. Dan apa masih tetap anak buahnya maksudnya manggil Pak Babin gitu atau Masih tetap ya. Masih walaupun sudah dikasih sendok nih jabatan nih. Iya. Dari Bapak Kapolri dan Babin nih. Oh, Dan Babin ini jadi Dan Babin ya. Dan Babin. Tapi masih dipanggilnya Pak Babin. Pak Babin Wah. masih. Tapi- Nama Herman nih udah hilang, Mas. Tetangga juga sudah manggilnya Babin. Pak Babin. Kenapa nggak namanya di sini Babin aja, Pak Babin? Kenapa? Boleh ya berarti ya? Nggak Ya boleh. nggak tahu, Dan. saya kan Nggak bukan polisi, boleh nggak sih gitu? Dan Ya, boleh aja sih. Babin cuman- Kamtip, Mas.
Babin Kamtipan itu selalu laki-laki. Oh, kok bisa? Iya, kalau perempuan namanya Babin Kamtip Mbak. Ciri khas. Harusnya ketebak ya. Iya, Tapi kok nggak ketebak ya. Iya kan? Ciri khas. Ciri khas kalau orang Jawa misalnya. Iya, iya. Minuman sukanya. Nggak apa-apa nyebut merek ya. Nggak bercanda. Apa-apa, biar mereknya masuk sini Nah, juga. orang Jawa itu sukanya minum Mari Mas. Iya. Mari Mas. Iya, iya, iya. Iya kan? Kalau orang Makassar, Iya. minumnya apa, Bang? Kerating Daeng. Oh, iya, Iya nggak? iya, benar. Kalau orang Papua, Apa tuh? ale-ale. Iya nggak? Iya juga ya. Ada bener. lagi orang Maluku, Bos. Iya. Apa tuh? Minumnya apa? Apa? Betadin. Ini enggak bercanda, Ya, Bos. Bercanda. Kalau semua minum betadin ada darah dari sini semua. Ini nggak salah loh, kita bercanda Iya, aja. iya. Jangan. Bercanda. Sekarang semua distribusin ya orang-orang tuh bingung saya juga. Betul. Semua jadi serba repot kalau bersosial media yang baik kan. Iya. Ibaratnya kayak hikayat zaman dulu. Hmm. Ada keledai, orang tua dan anak. Mm-mm. Pernah dengar nggak? Pernah sih dulu. Semua dijadikan kesalahan, Pak. Iya. Kalau keledai dinaikin orang tua dibilang tega. Oh iya. Anaknya suruh jalan. Iya. Keledai yang naik anaknya Tega. dibilang kurang ajar Kurang sama aja, orang nggak tua. sopan sama orang tua. Kalau dua-duanya naik keledai dibilang wah, tidak berperi kehewanan. Berat, kasihan kan. Iya. Apalagi kalau Nggak orang dinaikin. tua sama anaknya gendong keledainya kan. Iya. Bego. Tapi dari semua cerita itu yang paling bego adalah siapa coba? Siapa? Yang memperhatikan. Ngapain dia? Bang pulang kan? Sekarang udah nggak ada keledai juga ya. Iya. Aneh emang ceritanya. Yang bikin cerita juga bingung Saya itu. pamit dulu mau nyari orangnya. Jangan. Iya, iya. Tapi saya mau nanya, kan jadi perwira tuh kalau saya dulu nih ya Pak Babin, cita-cita jadi polisi tuh karena pengen seragam, keren gitu, pangkat. Tapi kalau lihat Pak Babin tuh kok polisi pakai helm gitu ya, kacamata, pakai tas, terus pakai motor backjul gitu. Kayak mohon maaf nih, kayak badut kayak gitu. Nah, sekarang jadi perwira pun Pak Babin nggak merubah penampilan itu. Enggak. Jadi di dalam sosial media itu strategi marketing, Bos. Oh, Branding iya. kan penting. Iya, Iya, betul, iya, betul, iya. betul. Branding tapi jangan sampai salah arah. Ya, Kita ingin membranding misalnya kita belanja, kita share di sosmed, stroke-nya kita foto. Dia membranding kalau dia itu sebenarnya orang kaya gitu. Oh iya, Ah, pamer. Tapi orang melihatnya dia norak. Iya, Iya, benar. Bener nggak? benar. Itu branding. Saya juga ingin membranding bahwa diri saya itu sosok anggota polisi yang pakai motor, yang pakai helm seperti itu. Branding. Oh, oke. Dan mudah dikenal. Ya betul. Gitu. Ya. Jadi Dan ciri memang khas lah. benar bahwa secara looks jadi eye catching gitu. Orang inget langsung bahwa polisi pakai helm Helm pilot. helm pilot ya Pak ya jatuhnya. Helm pilot. Helm Ini pilot. juga ini loh mempengaruhi di Jawa Tengah seluruh Babin Kamtipmas pakai ini, Bos. Oh, sekarang pakai ini. Sekarang baju cek ada ini enggak? Babin Kamtipmas ada. Jawa Tengah. Wah, gokil. Semua pakai helm seperti ini. Saya pernah diundang ke Polresta Tegal. Nanti dimunculin di ini ya, di editing. Ini di sini nih. Iya, iya. Loh, Iya kan? Ada Sebelah gambarnya. sini aja deh, sebelah sini ya. Sini. Nah, di Jawa semua yang Tengah. pakai- Ada orang tua di situ. Yang Babin Kamtipmas juga, yang gemuk. Dia ngomong sama Pak Babin, gara-gara kamu nih saya pakai helm begini. Kalau kayak Pak Babin langsing bagus. Saya gemuk kayak kura-kura ninja. Beneran itu. Apa dia bilang itu? Tapi dianya mau, Pak. Bapak itu mau. Ya katanya orang sih namanya influencer ya. Iya, iya. Nah, iya, ini iya. beneran namanya trendsetter, influencer ini Pak Babin ini. Influencer itu dah. apa sih artinya sebenarnya sih? Orang yang mempengaruhi orang lain. Tepuk tangan. Cerdas. Tapi Padahal itu bukan hal yang berarti biasa. istri you beli tas terus dipengaruhi tetangga-tangganya, enggak. Itu Nah, bukan kebetulan- influencer. itu Itu, bukan mempengaruhi influencer. juga tapi bukan Iya. influencer. Kebetulan istri saya nggak pernah kayak gitu Pak. Oh, enggak pernah. Karena ya? saya belum married. Iya, iya. Masih nyari. Tapi pernah kepikiran nggak Pak sebelum nemu helm ini? Pasti kan nyoba-nyoba dulu Iya, nggak? pasti Pakai helm nyoba. proyek. Enggak sih, ini asli, Mas. Tiba-tiba pakai helm ini. Ini helm ini memang helm saya dari sebelum konten. Oh. Jauh sebelum kasus-kasus viral seperti ini. Ah. Sebelum saya bikin konten itu motor-motor asli punya saya. Pitung. Istri yang di konten itu juga istri saya. Asli. Asli. Yang pemain-pemain juga semua tetangga. Nggak ada yang ngajarin acting. Nggak ada yang ngajarin menulis cerita. Semua belajar dengan sendiri. Otodidak. Gitu Otodidak. ya. Ketika memastikan Belajar. helm ini tetap dipakai, Pak Babin sendiri atau lingkungan sekitar? Pak Babin sendiri tanpa ada kesengajaan juga tadinya. Oh. Belajar ngedit kita. Menggunakan kamera, ngedit. Saya kalau googling di Yahoo loh, Mas.
Wah, ngeri. Bukan di Google Bukan lagi. di Google lagi, udah di Yahoo. Enggak, Dan. biar lebih cepat Mas, karena kan Yahoo sama Google collab nih. Oh, Googling di Yahoo. Googling ya. Googling Oh, dia. iya. Jadi dua Iya, informasi iya. satu. Iya. Tapi untungnya berarti Pak Babin ini punya helmnya ini ya dulu. Coba kalau dulu punya helmnya KYT yang buat helm balap motor, nggak terkenal Pak Babin. Yang terkenal helmnya. Orangnya kayak gimana? Jangan Intel bikin konten nih katanya. Ya jadi apa yang kita kerjakan itu ya sebenarnya pure untuk menunjukkan bahwa Edukasi. kepada masyarakat polisi itu bisa dekat loh dengan masyarakat. Nah, itu. Tidak melulu polisi itu identik dengan yang garang. Iya, iya. Padahal ya sebenarnya nggak garang juga. Iya, Kalau betul. lagi razia dikira kita nakut-nakutin. Iya. Iya kan? Padahal Iya. tugas. Takut nggak razia? Enggak, kalau saya emang nggak pernah takut. Dari dulu saya nggak pernah takut. Kenapa emang? Walaupun saya nggak punya SIM, saya nggak pernah takut. Karena ya udah pasti ketilang, ngapain saya takut? Takut juga nggak kebantu saya nggak Lagian jadi kita juga ketilang. nggak nakutin Mas. Nah. Kalau nilang kita juga, enggak juga. Enggak. Selamat pagi Pak, bisa lihat sedang gitu, manis dong Iya, tetep. iya. Bahkan ada polisi yang suka bercanda. Selamat pagi Pak. Bapak tahu selan Bapak apa? Enggak, saya juga Pak. Bercanda Bapaknya, bercanda. Ya udah kita Bercanda ngopi dulu. dulu sambil nyari kesalahan. Tapi nah Pak Iya, iya, Babin iya. ini sekarang setelah menjadi perwira dinas di Humas masih ya Pak ya? Betul. Masih di Humas itu adalah hubungan Mas-mas. masyarakat, bukan hubungan mas-mas. Hubungan masyarakat. Saya kira mau dibelokin ke hubungan mas-mas, ternyata beneran ya. Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat. Berarti ada ketika Pak Babin punya ide itu memang relate kan? Karena Pak Babin di Humas sebelumnya. Karena kalau Pak Babin di Serse bikin konten, orang nggak akan percaya. Wah, cepu. Sosok ya Babin itu kan. Iya. Saya kalau bikin konten Babin Kamtib Mas bisa di semua lini Mas. Hmm. Bisa dengan masyarakat, Iya. bisa menjadi reserse. Bisa Restoratif juga. justice bisa juga. Memecahkan Untuk masalah. edukasi reserse ya. Betul. Oke. Memberikan edukasi tentang lalu lintas udah sering. Bisa. Masuk Kalau Pak Polantas dia ini nggak bisa. beda. Beda. Lagian idenya juga terbatas. Iya. Melulu tentang lalu lintas. Iya, Betul, benar, betul, benar. betul, betul, Justru betul. kelebihannya dari Pak Babin ini, walaupun di divisi yang maksudnya kan, ya kita bisa bilang ya Babin Kamtibmas bukan divisi yang diincar banyak orang gitu ya. Tapi di posisi itu pun Pak Babin bisa menjadi seorang polisi yang luar biasa. Itu luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Babin. Terima kasih. Bisa mengerjakan semuanya gitu Dan. Iya, iya, iya. Nah, tapi emang sebenarnya Pak Babin ini, kalau saya lihat-lihat ya, saya googling di Yahoo tadi. Saya googling di Yahoo Biar itu. makin mantep. Iya. Hasilnya nggak ada, Pak. Karena saya googlingnya di Yahoo. Saya google lagi di Google nih. Ada baru hasilnya. Gimana? Ternyata Pak Babin ini nggak pernah di Babin Kamtibmas. Iya belum pernah. Iya, karena itu sebuah karakter. Berarti aja Anda gitu. polisi gadungan? Bukan. Bukan Ganti, polisinya Bos. Dia beneran. skep lu. Beneran. Walaupun skep saya nggak pernah di rumah. Sekolah. Itu Jadi emang- bukan di Kamtibmas sebenarnya. Bukan di Babin Bukan, Kamtibmas. bukan. Bukan. Di Humas saya membuat konten. Jadi kalau memang dia kok jadi polisi setiap hari konten. Ya memang kerjaannya Humas itu konten. Oh, iya, betul. Membuat konten, membuat Iya, iya. edukasi, Iya. membuat hiburan. Kalau kita membuat konten ya paling nggak ada value Benar, yang kita jual benar, kepada benar, masyarakat. betul. Entah itu memberikan informasi, Ya, memberikan edukasi atau memberikan hiburan. betul. Iya. Dan saya mencoba mengkombinasikan keduanya. Iya, iya. Ya edukasi ya humor. Iya, iya betul. Dan itu nerap banget ya. Berhasil. Kan orang tuh nunggu patahannya Pak Babin kan. Punchline-nya, Punchline-nya. punchline-nya. Jadi sebelum nunggu tuh kan harus merhatiin dari awal. Iya. Dia dapat tuh informasi waktu saya lihat yang Brimob itu punya Ekonomi. pistol ini, pistol yang tipenya ini untuk ini. Sampai akhirnya Babin Kamtibmas juga punya Sekali pistol. dipakai satu kampung. Satu kampung kena. Tipenya apa? TO. TO4 katanya. Diangkat toa. Bubar. Kena. Ya apa ya? Ya kita dituntut, Iya, 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 iya. Mas Mac dan Iya. Di satuin ya McDani langsung aja. Mas Mac nggak enak. Mas Mac Dani. dituntut untuk itu. Loh, tapi kalau kita lihat memang formulanya kan komedi ya Pak Babin ini ya. Emang udah dari kapan bersentuhan dengan komedi gitu? Maksudnya apakah dari kecil memang suka nonton lawak? Kalau saya hobi banget film Dono. Wah Oh sama. iya, ya, makanya sama. kelihatan ininya Dono banget sih. Iya. Dono. Barengan sama Kasino sama Indro dong. Ya, Nggak mungkin pasti. film Dono doang. Saya lihat itu, saya perhatikan nih Mas. Ah. Mereka itu seperti orang main bola voli nih. Main apa? Bola Bola voli. voli. Oh. Komedi itu ada stossernya, Ya, terus. ada smasher dan ada bola yang dicemes. Oh iya. Kalau di warkop selalu Indro yang ngasih Iya, umpan. iya, ngumpan. Yang nyemes selalu
kasino. Iya. Dan Dono yang tahu jadi. Ya kena cemen. Itu harus seperti itu komedi. Iya, 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 iya. Jadi saya tiru aja sama mereka. Oh, membuat cerita komedi seperti ini. Saya hubungkan dengan informasi yang akan disampaikan ke masyarakat. Ya udah kita tambahkan pesan-pesan di situnya. Betul. Itu. Karena kalau semuanya terlalu komedi malahan gini, apaan sih gitu ya. Orang jadi ngelihat Pak Babin tuh bukan lagi seorang polisi tapi udah konten kreator yang apaan sih. Iya, gitu. kalau Sebenarnya di awal-awal kami dilematis juga. Saya ada keinginan itu dari dulu dan zaman dulu ya, awal-awal kami ngonten 2019 viral itu sesuatu yang sangat tabu. Oh. Iya. Iya kan? Iya betul. Tabu terus dianggap cari sensasi, Iya. cari ini, Cari nama lah. cari nama. Tapi sekarang sudah menjadi kebutuhan Iya. ketika kepolisian membuat konten. Nggak hanya kepolisian ya, Iya, di iya. seluruh instansi semua ingin dikenal masyarakat, Betul. ingin diviralkan dengan sosial media, harus diviralkan. Ya. Bahkan ada yang nge-share di grup-grup nih, tolong dong like, comment, share Iya. dan sebagainya. Iya. Tolong like, comment, dan share. Nanti direkap nih like-nya berapa, komennya berapa, share-nya berapa. Iya. Hakikatnya menurut saya bukan itu. Betul. Kembalikan ke penonton. Itu hak warga masyarakat, hak konsumen konten untuk memberikan like. Iya. Kalau mereka suka, pasti tanpa disuruh tanpa pun pasti disuruh. nge-like ya. ya. Di kesempatan ini kami juga memberikan tips ke teman-teman juga yang nonton, yang membuat konten, khususnya teman-teman saya di kepolisian. Jangan kita berpikir like-nya dulu, terkenalnya dulu, tapi fokuslah untuk membuat kontennya dulu yang menarik. Nah, ini Kalau benar. barangnya itu sudah bagus, nggak usah dijual pun diliputin orang. Oh iya. Karena hasil tidak akan mengkhianati proses. Proses tidak akan mengkhianati Balik, hasil. Bos. Kebalik. Enggak, kalau hasil tuh tidak akan pernah mengkhianati. Kalau prosesnya bagus, hasilnya akan bagus. Jadi hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Benar nggak? Ya juga ya. Iya Iya, juga. benar dong. Karena kalau proses mengkhianati hasil, enggak dong. Enggak, Hasil enggak, dong. enggak. Iya, Hasil betul. yang Iya tidak benar, akan luar biasa dan luar biasa. Terima kasih, Bapak. Kita potong itu nanti bagian itu untuk potongan TikTok ya. Mudah-mudahan Enggak, itu udah ada di tempat lain. Udah ada, itu saya nyuri-nyuri aja. Udah ada ya? Udah ada ini. Tapi pertama kali mulainya banget nih, Pak Babin. Kapan? Pertama kali banget. 2019 Oke, itu 2019. pas di Humas. sudah di Humas. Sudah di Humas, tiba-tiba Pak Babin yang berkarya gitu. Atau Enggak. Waktu itu kan kami membuat kegiatan yang sifatnya seremonial. Pak Kapolres berkunjung kemana, kita buat videonya. Memberikan bantuan sembako. Saya kok sedih ketika melihat like sedikit. Ya kontennya gitu-gitu aja. Sekedar hanya menggugurkan kewajiban sebagai anggota Polri di Humas. Yang penting bos sudah nyuruh saya bikinin, selesai. Masalah di like, komen, terserah. Gue jual ke publik. yang penting anggaran semua sudah keluar gitu ya. Dan tugasnya sudah terlaksana lah. Jangan gitu. ngomong anggaran bos, sensitif. Iya. Karena konten itu butuh anggaran yang kontan. Itu. Karena konten ya. Bercanda, Bos. Bukan butuh Maaf ya, anggaran yang penonton. hanya konsep. Kalau sampai konsep doang anggarannya juga tidak ada. Iya, namanya bukan konten. Tapi katanya ya. kita nggak untuk anggaran juga semua ya Swadaya. harus ada pengorbanan sih menurut saya Iya, untuk mencapai hasil yang bagus. Saya sampai berkelahi sama istri. Berkelahi dalam arti, ribut ya masalah. Kok kamu ngapain sih beli-beli kamera untuk ini? Karena ya untuk Istri nggak nanya waktu Pak Babin beli kamera, terus aku apa? Nah, kalau istri aku gitu, kalau aku beli barang, hobi, aku apa? Harusnya beli yang lebih mahal dari barang gua gitu. Kalau istri gua gitu sih Pak Babin. Kalau Pak gitu. Babin istrinya? Sama yang Tos, bos. Untung saya belum punya istri. Nanti ngalamin. Oh, jadi Nggak apa-apa. pernah berantem dulu gara-gara Berantem nanya. bos, pengorbanan kan? Iya. Apa yang disampaikan Pak Babin sehingga istrinya akhirnya paham? Nekat. Utang koperasi ya gitu. Harganya lumayan juga menurut saya sih. Iya. Berapa waktu 28 juta? Buset. Mirrorless waktu itu, Iya, awal-awal. Karena seneng aja saya. Ini kok foto bisa belakangnya ngeblurnya gitu. apa sih? Oh, belajar saya mas. Nyari searching. Googling di Yahoo tadi. Ya, googling di Yahoo. Oh ternyata harus diafragmanya harus bukaannya harus tinggi. Oh ISO-nya harus sekian. Focal length-nya harus sekian. Pelajari semua mas. Gitu. Wah akhirnya beli saya. Berhasil bisa bikin itu. Terus saya moto-moto anggota yang mau pre-wedding nih. Makanya namanya channel saya Polisi Motret kan. Iya, Itu sebenarnya bukan karena konten komedi nih. Oh, awalnya polisi awalnya polisi motret karena tuh pengen balikin modal kamera itu. Junior saya Bribda bos. Iya. Saya waktu itu Bribka. Iya. Selonjor saya di bawah moto-moto tuh. Kalau Di bawah dilihat junior, nggak ya? etis, Ya. ya kan. Tapi karena kecintaan saya pada
fotografi waktu itu ya saya laksanakan. Ya sama aja kan dengan menteri yang ada di G20. Orang lain Pak pakai Bas. Pak Bas, dia bawa kamera, Iya. fotonya tuh. Sama. Gitu sama ya. Namanya polisi motret. Polisi motret. Berkembang. Dari situ dapat penghasilan? Belum waktu itu. Nggak ada pemasukan sama sekali? Waktu itu kita dibayar Sebagai Sama. profesional. profesional. Iya, maksudnya dikasih kan? Bayar dong. Dibayar. Dibayar. Apalagi sama anak buah ya. sama Sore junior. pulang kerja kan, nah kita Iya. yuk foto-foto. Oke. Awas kamu foto cewek ya istriku. Enggak, Pak. Enggak. Enggak, yang itu kan beda file. Betul. Kalau yang itu nggak izin. Enggak ya, Bu nih. Berarti istri senang karena ada penghasilan dari kamera itu ya? Dulu saya mau dia ngajak dia konten ya, karena saya mencari karakter nih. Iya. Saya pengen ngulik Pak Babin tuh harus punya kehidupan di rumah tangganya. Saya nyari peran istri. Dia nggak mau. Apaan sih kamu cari apa ya, Mas? Pemain gitu maksudnya? Nyari sensasi dan sebagainya. Nggak Iya. mau aku. Oh. Ya udahlah, aku cari orang lain. Terus boleh waktu itu? Boleh. Nggak mau. Ya udah, saya main gitu. Main, Diancem dulu. main, ayo. Iya. Nggak coba. Katanya orang pinter saya, memanfaatkan kecerewetan istrinya buat cari duit nih. Iya, benar. Dapat AdSense dari YouTube kan? Iya. Saya kasih dia semua. Seneng. Ngajak dia. nambah konten lagi ya. Ngajak, ayo dong shopping ya. Kesini aja mau ikut dia tadinya, Mas. Kenapa nggak diajak? Janganlah. Capek karena cuma sehari langsung balik. Iya. Anak-anak juga kasihan di rumah. Ya lagian kan ini ibu kota ya maksudnya. Dan juga. ini dan tadi Bisa dari bebas, Pak Babin. istri Pak Babin yang dari awalnya ngapain sih gitu. Sekarang kalau lihat Pak Babin di rumah, istrinya, lihat Pak Babin nongkrong, syuting apa toh? Ya. Syuting apa toh? Bikin apa kek? Bukan lagi tugas Pak, bukan ya syuting ya. Ya Tapi menurut saya momen viral awal itu yang mana, Mas? Videonya Pak Babin tuh. oh, banyak, Mas. Awal pertama kali banget Yang meledak. yang meledak. Apa dari video pertama yang tadi 2019 itu langsung views-nya banyak? Enggak yang nyemplung ke sungai. Oh. Di situ natural sih menurut saya. Kan ada sesuatu yang emergensi. Pak Babin ngelempar motornya sampai nolongin orang, ternyata dia nggak minta ditolong. Lu kok kalinya Cetek. Oh, Emang ini- bukan orang buat ditolong. tolong. Lah ngapain Bapak nyemplung juga? Lah kamu ngapain? Minta tolong ngambilin pisang di atas. Itu. Oh, Saking itu. sigapnya sebagai polisi di situ ya. Itu video keberapa tuh, Pak? Kedua kalau nggak salah. Oh, Yang langsung. pertama edan. nggak by konsep. Hmm. Cuma pakai handphone aja. Ya. Itu saya lihat, yang nonton banyak, Mas. Ya. Akun apa ya waktu dulu dagelan kalau nggak salah di Instagram Dagelan. itu nge-repost. Nge-repost. Jadi wah teman-temannya pada telepon, wah kamu ini ya ini. Di situ saya mulai tertantang lagi nih. Bikin Oh terus. itu udah di ini dulu mantan kapolres saya nih telepon. Ini kamu kan man kan? Iya. Kamu ngapain nyari-nyari sensasi kayak gitu kan? Oh. Kenapa dan videomu ini tersebar di grup WhatsApp Kapolda seluruh Indonesia. Waduh. Di screenshot. Ini polisi beneran bukan kan? Wah, saya nggak bisa tidur. Nah, itu kan mereka aja nganggap Pak Babin ini bukan polisi beneran. Gua nganggapnya awal begitu. Takut saya mau diperiksa nih cari-cari sensasi apa? Dengan pakaian dinas kok nyemplung, etis dan sebagainya. Iya. Terus Saya akhirnya sama istri nggak bisa tidur Mas sampai pagi. takut tiba-tiba ada yang ketok gitu. Takut ada intel datang ke polisi, Tahu takut ada apa-apa intel datang. Propam. Pernah ada yang ngomong, coba kamu take down aja dari ini. Oh, ada juga Sempet itu? ya. Komentarnya bagus-bagus. Wah lucu ini. Akhirnya ada support juga dari pimpinan. Kayaknya komentarnya bagus deh. Coba kamu bikin lagi deh. Saya bikin lagi, Pak. Oh, disupport. Viral lagi, Ya, yang juga sama istri. Iya. Akhirnya kita masih ngonten sampai dengan hari ini. Wah, Oke. Karena saya Pak Babin teman-teman juga mungkin yang nonton sobat baca juga banyak yang pengen menjadi content creator dan udah jadi content creator. Tapi banyak patah semangat ketika hasilnya tidak sesuai harapan gitu. Tapi Pak Babin ini benar-benar seorang polisi yang berhasil bikin sesuatu keren gitu dan bertahan. Ya itu alasan pertama Pak Babin itu jangan dulu mikir like dan komen, bikin aja dulu. Iya. Gitu. Dan apalagi kan punya tujuan yang menurut gua tujuan yang mulia gitu, mengharumkan citra polisi gitu. Dengan Jadi cara gini Pak Mas, saya Babin. beberapa kali ke beberapa wilayah, ada pertanyaan. Pak Babin kalau bikin konten itu bagaimana? Satu. Yang kedua yang sering ditanyakan adalah, berapa jumlah subscriber
di YouTube agar bisa mendapatkan penghasilan. Iya, iya. Tanggapannya setelah terkenal bagaimana? Jadi teman-teman berpikirnya jangan viralnya dulu. Viral itu jangan dikejar. Iya. Fokuslah kepada konten, Kualitasnya. kualitas kontennya. Terus yang kedua, jangan mikir terkenalnya dulu, jangan mikir uangnya dulu. Mikirlah kontennya dulu. Iya, iya. Karena uang, terkenal, penghasilan dan sebagainya itu akan mengikuti dengan sendirinya. Betul. Itu. Ketika kualitasnya bagus Ya. dan Tapi kan enak kalau misalnya memang Pak Babin kan ada gajinya tiap bulan. Jadi ketika konten ini nggak berhasil tetap digaji. Nah, yang memang cari penghasilannya dari konten kan mikirin ini dapat duit apa enggak gitu. Itu yang Iya. berat tuh. Itu makanya mindsetnya dirubah. Saya sudah cerita dari awal tadi kan. Ah. Saya punya penghasilan. Saya buat beli kamera nyicil lagi, Bang. Oh nyicil itu? Ya, nyicil. Pay Kan later. saya ngambil di koperasi. Oh ngambil koperasi polisi? Nyicil, iya. Nyicil koperasi kameranya. pay later. Lunas berapa lama, Mas? Lunasnya saya ngambil 1 tahun. 12 kali cicilan. Itu pengorbanannya segitu loh, sobat baca, bahwa seorang Pak Babin pun harus ada pengorbanan ya Pak ya, yang dilakukan dengan cicilan itu kan pasti dia mau nggak mau hidupnya harus lebih hemat karena harus ada yang Iya, dicicil. betul. Itu yang nggak dilihat oleh penonton. Dan ininya efek baiknya adalah Pak Babin sekarang jadi perwira di sekolah kan. katanya salah satunya sebagai Salah satunya reward rewardnya atas ya. pencapaian Pak Babin Iya, dari Pak Kapolri. Pak Kapolri. Setelah penolakan berapa kali Pak Babin? Di awal-awal juga pernah kami mendapat penghargaan juga sekolah di tahun yang lalu. Cuman ada apa? Kami masih terikat kontrak waktu itu dengan salah satu televisi swasta. Oh ya sempat punya program dah Ada di program TV. di televisi. Iya. Terus kami selesaikan di tahun ini baru kami bisa mengambil sekolahnya. Oh gitu. Jadi bukan ditolak ya, Pak? Bukan. Keadaan. Keadaan. Tapi Pak Babin, Ada. ini kan banyak yang pasti yang nyinyir ya Pak Babin. Lihat apa maksudnya banyak polisi kok tiktokan, banyak aja suara-suara sumbang gitu. Iya. Polisi kok bukannya tugasnya apa mengamankan apa kok malah ini sibuk jadi konten kreator. Nih, itu saya kasih gimana? tahu penonton ya. Saya bertugas di Humas. Setiap hari saya apel. Hari Senin sampai Jumat saya dinas. Sore kalau sempat atau Sabtu Minggu saya baru konten. Oh itu. Oh Sabtu Minggunya Ya, ngonten tuh. saya konten seharian nih bisa dapat 5. Stok saya simpen. Nanti Senin saya upload 1. Oke. Selasa atau Rabu nanti upload lagi 1. Di stok dan Tapi kemarin G20 kayaknya Pak Babin lebih banyak kontennya. Ya karena kan memang dinas. Oh, dinas. Dinasnya Oh, dinas. Humas. Iya. dinasnya konten Humas. Oh iya, Humas wajar ya. Ini adalah salah satu divisi yang menerima surat dinas tuh menyenangkan. Pak, ke G20. Wah, berangkat konten. tuh. Iya, Konten. konten. Sama Pak Kapolri lagi. Woi. Terima kasih Jenderal. Viral di mana-mana itu video Pak Babin G20 itu viral di mana-mana luar Tapi biasa. ada yang nyinyir-nyinyir gitu ada Pak? Dari teman dekat atau dari masyarakat yang ketemu sama Bapak, ngapain sih Bapak ini polisi ngonten ngapain konten gitu? Oh, selalu ada itu, Mas. Ada. Selalu ada. Jadi entah itu komentar, entah itu rekan kerja kita nggak tahu ya isi hati manusia iya, ya. iya, Mungkin iya. dia di muka senang, di Iya, belakang kita ngomongin jelek kita dan Iya, sebagainya. kita nggak tahu. Kalau kita hanya memikirkan orang-orang yang seperti itu, komentar-komentar yang negatif, kapan kita berkaryanya? Itu. Daripada kita mikir, apalagi pernah saya balesin tuh yang nyinyir, oh Pak kok ini, saya bales, oh kita dihujani ini. Jadi Pujian. Hah? Apa hujatan apa Hujatan. pujian? Malah kalau dihujatan. kita mengcounter itu misalnya, bukan hujatan sih, balas terus, akhirnya kita Capek sendiri ya? capek sendiri. Nah, Ya, itu. paling kita balas. Sempat ngebalasin. Ya sampai hari saya ngebalasin, tapi yang komentar negatif, ya saya anggap itu sebagai sebuah cambuk. Betul. Saya anggap Untuk sebagai menjadi lebih baik masukan. lagi. Menjadi Iya, lebih iya. baik. Ingat nggak Pak Babin komentar apa yang paling bikin sakit hati gitu pas baca komentar Sampai di TikTok? sampai ngehina fisik dan segala macam. Ada nggak yang sampai bener-bener kayak parah banget gitu? Pedes gitu. komennya. Ada yang komen, Dora gitu ada nggak? Oh ada Mas, tapi itu nggak pedes menurut saya, masih aman lah kalau itu. Mana? Norak nyari sensasi dan sebagainya itu masih aman sih. Tapi ada yang lebih parah dari itu. Ada. Apa tuh? Nggak akan saya sampaikan. Sampaikan aja Mas. Sampaikan. Nggak, kalau disampaikan jadinya kan orang-orang kayak gitu tuh suka cuma cari panggung doang, cari perhatian. Iya. Kalau kita kasih perhatian seneng. Enggak, saya pengen tahu aja polisi dapat kritikan. Kamu lihat pedes. video Pak Babin Ya yang udah teman-teman tahu kan. ya. Contoh nih beberapa kasus yang viral belakangan ini kan juga Ya. di institusi kami komentarnya tentang itu. Kami sedih sebenarnya Mas. Iya, betul. Iya kan. Banyak juga kok polisi yang baik-baik.
keberhasilan polisi yang baik-baik juga banyak. Salah satunya G20, pengamanan aman dan lancar. Masih dikait-kaitkan dengan kasus-kasus itu. Kami sedih. Sedih lah. Tapi ya nggak masalah, itu menjadi hak netizen tadi. Seperti Hikayat tadi saya ceritakan. Hikayat, keledai, dan orang tua. Iya, itu tadi. Tapi berani nggak Pak Babin, saya akan nanya gini. Ketika muncul kasus yang lagi rame ini gitu, apa respon Pak Babin? Sedihkah? Marahkah? Kan Marah kadang-kadang ya kayak kita nih misalnya ada sama-sama stand up comedian gitu ya. Pada saat kita ketangkep pun mungkin teman-teman komika yang lain pada bilang, alah si Reno sama Dani ini Emang benar, emang apa ya kayak gitulah sesama profesi kan, istilahnya pasti kan ada sama manusia kayak gitu. Iya, itu menjadi salah satu namanya oknum ya, tanda kutip. Semua instansi yang ada di Indonesia berharap tidak ada oknum-oknum yang jelek di dalam. Tapi itu kan nggak mungkin juga. Dan dalam hal ini para oknum-oknum yang tadi saya sebutkan juga sudah menerima konsekuensi, menjalani prosesnya dan sebagainya. Kita kan juga tahu bahwa beliau-beliau ini juga pernah berbuat baik kepada kepolisian. Itu yang kita ingat, Mas. Kalau dari hasil yang tidak baiknya ya sudah diterima sendiri-sendiri konsekuensinya. Iya, dan mereka pun sudah menjalani ya. Banyak sekali mereka berbuat menjadi institusi yang besar, Polri sendiri. Iya. Ini jawaban Pak Babin gini takut karena yang lisananya bintang. Enggak, memang kayak gitu. Enggak, tapi ini loh, nggak bisa dibohong ya, Pak Babin ini adalah salah satu sosok Polri sekarang yang memang salah satu yang berperan aktif membuat Polri itu kembali dicintai loh, Pak. Amin, insya Allah. Iya, karena itu tadi benar apa yang dikerjakan dari hati oleh Pak Babin sampai ke kita-kita yang masyarakat pun ke hati gitu. Ketawanya pas lihat, wah anjir gitu. Itu kan respon yang paling tulus ya kalau ketawa. Justru gitu. kalau saya bukan karena komedinya saya suka dari Pak Babin, karena informasi yang disampaikannya kena. Karena kalau di komedinya saya marah justru. Kenapa? Kalau polisi lucu kayak gini kerjaan kita habis. Iya sih sebenarnya. Udah informasi aja. Iya sih. Informasi aja itu udah kena ya. Gak usah lucu, kerjaan kita habis. Tapi lucu. Tadi polisi itu udah nggak manggil komika lagi. Udah ada Pak Babin. Enggak gitu. Dirobot lahan maksudnya. Tapi perlu digarisbawahi ya, saya itu bukan konten kreator yang nyambi jadi polisi, enggak. Tapi sebaliknya. Tapi adalah full konten kreator ya, Pak ya. Kan humas, memang humas kerjanya untuk bikin konten. Keren, tapi enggak, gue respect banget karena tahu gimana proses di belakang mengerjakan itu. Itu tuh mungkin sobat baca nggak tahu, mungkin boleh ceritain Pak Babin. Prosesnya mengerjakan konten-konten itu sendirian kah, apa ada tim kah? Jadi awalnya kami sendiri dengan tripod. Lama-lama ya karena kebutuhan kita juga capek banget kalau pakai tripod. Setting dulu, kamu coba ke sana. Vlogging. Iya pas gini. Ya. Langsung kamu masuk. Baru masuk sana. Capek banget. Akhirnya kita pakai kameramen. Kameramen. Dari kepolisian kameramennya tuh dari orang umum. Orang umum. Dari orang umum. Membuka lapangan kita gaji. Dan gokil. Dari hasil AdSense ya. Dari hasil AdSense. Nah, built-in-nya udah ada built-in belum dari endorse gitu. Ada. Diterima sama Pak Babin? Diterima. Ya masa nggak diterima dan apa yang nggak diterima? Ini siapa tuh Amer mau masuk ke Pak Babin? Amer tuh. Ya, itu sekarang kita mengandalkan AdSense juga sangat kecil. Iya. Orang-orang yang masuk dalam video kami, talent-talentnya itu juga kita bayar. Mereka nggak kerja seharian, hari Sabtu Minggu nih, ya kita ganti. Respect. Kalau sekarang hari ini disuruh main, besok nggak dikasih uang, besok nggak mau datang bos. Bener. Itu kita ambilkan dari AdSense. Ketika itu kurang, pasti kurang mas. Akhirnya kita membuka endorsement. Respect. Levelnya udah membuka lapangan pekerjaan dan Pak Babin ini bukan sekedar konten kreator lagi, udah luar biasa. Tapi ini saya jadi mau ngomong ini nih, kan ada nggak sih aturan di polisi, sebagai polisi lu nggak boleh punya bisnis lain? Kan kalau ini Pak Babin tadi punya bisnis lain dong. Pemasukan. Boleh nggak sih Pak secara aturan? Tadi aja jadi kameramen, itu aja udah. Sebenarnya ini bicara yang sulit ya menurut saya ini. Menurut saya pribadi nih, boleh sejauh tidak mengganggu dinas. Usaha itu sangat luas. Mas Megdani punya ayam, usaha nggak itu? Dijual bisa? Bisa. Usaha juga. Miara sapi, usaha nggak itu? Usaha, dijual. Nah itu juga. Itu juga boleh menurut saya asal pulang kerja nanti. Tidak mengganggu kedinasannya gitu ya? Iya. Oh boleh. Saya juga konten kreator. Ketika maaf, yang nggak boleh itu polisi jual sabu.
Ya, memang tidak boleh, Ya, makanya kan ditangkap. iya, Makanya kan ditangkap. kan nggak boleh. Ya. Tapi ya itu, sebagai polisi sekarang yang benar-benar dekat dengan masyarakat nih Pak Babin, yang banyak lah yang suka gitu, dengan subscriber YouTube-nya jutaan, followers TikTok-nya jutaan. Beban nggak sih menjalani hari sebagai profesi sebagai polisi? Oh, banyak yang suka nih, saya harus lebih hati-hati bertindak gitu. Senang dan sedihnya tentu ada ya. Sukanya ya jadi tambah saudara, Ya. ya kan. Jadi kemana-mana kayaknya mudah deh, maksudnya Akses bergaul, itu, ya, bergaul, ya, ke semua lini masyarakat dengan Pak Babin ya, gimana kabarnya Pak, enak. Terus nggak sukanya ya apa ya? Kita ngomongnya harus hati-hati Mas. Wah, Benar. Kita- Karena bawa instansi. Ya. Walaupun saya pakaian preman, nggak pakaian dinas juga, dimintain statement sama orang, Oh, kita iya. hati-hati banget ngomongnya. Iya. Oh iya, izin ini kita pikir-pikir. Pernah kita ngomong guyon, tapi ternyata viral di TikTok, nggak tahu siapa yang upload. Nah, itu Ya, tuh. wah itu kejadian sama saya soalnya. Biasa foto-foto misalnya Mas, kita lagi makan, ibu-ibu datang, Pak foto. Lagi tangannya lagi kotor ya foto, kita juga nggak mungkin nolak. Iya. Itu saya anggap sebagai apa ya? Sebagai sarana untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat. Ya itu efeknya ya, efeknya tiba-tiba masyarakat makin banyak yang mencintai, mengganggu waktunya, itu ya udah konsekuensinya ya. Iya betul sekali. Keren banget. Di posisi sekarang Pak Babin, banyak nggak teman-teman yang tiba-tiba ngontek minjem duit? Banyak nggak? Kan biasanya Dia kan image-nya kan, awalnya, ya. image-nya kan orang terkenal tuh gitu tuh. Ya itu tadi saya cerita. Ketika saya membuat video banyak yang suka, Mas. Suka minjem duit. Dibikinnya viral itu banyak duitnya. Iya, belum tentu ya. Ya ada Mas. Ada. Minjem duit ada Mas ya? Ada. Dari 100% yang minjem duit ke Pak Babin, yang ngembaliin berapa persen? Pertanyaannya sangat menonjol. Pasti kan. Wah, Pak Babin nih viral terus duitnya Ya, mesti akeh ya, takjilnya. Ya ada sih kemampuan kita kalau memang kita lihat orangnya itu Memang butuh butuh bantuan, kawan ya kenapa enggak. Itu. Karena akan kembali lagi 10 kali lipat lah Pak Babin. Amin. Itu. Saya pinjam 2 juta. 5 juta Kan berdua. baru dari Dedi nih. 5 juta berdua. Baru dari Dedi nih 5 juta sama Reno berdua Pak Babin. Ya udah. Apa? Mana? Mau ngasih? Enggak. Ya udah Pak, kita pikirkan sama-sama solusinya. Iya. Tapi Pak Babin ini dari keluarga memang ada yang polisi juga, Pak? Ada bapak saya polisi. Oh, Polisi bapak saya. di apa dinas di Di Babin Kamtipmas. Nah, justru saya mengangkat sosok Babin Kamtipmas ini saya terinspirasi dari bapak saya. Oh, Namanya bapaknya Babin. bukan jabatannya Oh, Samsul. Babin itu Jabatan. Iya, jabatan. Babin Kamtipmas itu kan kepolisian tuh ada reserse, ada lantas, ada Brimob, Iya. ada Densus, ada tidur, polisi tidur. Iya. Bapak saya seorang Babin Kamtipmas. Ada Babin kan. Saya angkat sosok beliau sebagai seorang Babin Kamtipmas. Karena saya mengagumi beliau sebagai anggota Polri. Kenapa? Iya, karena banyak pitutur dari beliau misalnya. Sebagai seorang polisi, tolonglah orang lain. Karena dengan menolong orang lain itu adalah menolong dirimu sendiri. Bapak saya mau itu masuk katakan. Ajaran bapak saya ke saya itu masuk. Bapak saya kan sering ngasih penyuluhan, pengajian kemana-mana. Bapak saya juga Ngaji juga. pendakwah juga. Oh, pendakwah juga. Mas. Alhamdulillah, subhanallah. Karena yang saya tahu kalau bapaknya polisi atau bapaknya tentara gitu, anaknya tuh dididiknya keras, terlalu keras bahkan, sampai Polisi akhirnya nggak mau atau jadi tentara atau polisi. Tentara polisi sama aja menurut Mas. Iya. Kakek buyut saya itu tentara, Mas. Pejuang. Berjuang. Tahun 1942, Mm. kakek saya itu nembak Belanda loh. Ditolak. Karena Belandanya udah punya suami. Yes. 1945 nembak Jepang. Gua tembak juga Reno nih. Dar. Ditolak lagi. 1948 Nah. nembak pribumi ya itu diterima. Itulah yang menjadi nenek buyut saya anggota Persik Kartika Chandra Kirana. Saya udah mau respect loh. Wah, bapaknya nembak Belanda nih, keren, ditolak. Kemarin ada di berita ada yang nembak pribumi ditangkep, Pak. Ya kalau pribuminya melakukan tindakan kekerasan. Di berita juga ada Ada yang nembak pribumi, nembak polisi juga, Pak. nembak pribumi sampai meninggal, sekarang lagi disidangkan. Tapi ngomongin bapak lagi. Iya, Iya, iya. Bapak. Sosok
ya tadi selalu ngasih sesuatu yang baik ke anaknya gitu. Itu dicontohkan juga sama bapaknya. Bapaknya Pak Herman begitu. Iya, satu nasihat mungkin dari bapak saya dulu waktu beliau masih pakaian dinas itu nasihat kita sama anak-anaknya. Saya waktu itu pamit mau ke desa sebelah. Pak, saya mau nonton wayang ya. Oh. Jadi bapak saya ngomong, kamu sama siapa? Sama si A sama si B, teman saya. Oh, si A sama si B itu orang kaya. Dia nggak usah belajar pun nanti dia akan Tetap punya penghasilan. Sawahnya luas, tetap makan. Kamu kalau nggak rajin belajar, ya nggak bisa makan. Terus saya boleh nggak? Nggak boleh. Ya udah, kita nggak nonton. Padahal baik menurut anak, apa sih salahnya nonton wayang? Ya kan? Tapi karena bapak waktu itu ngamanin di wayang nonton juga. Belajar. Akhirnya ya saya terima sekarang ketika saya, mohon maaf nih, lebih sukses dari A dan B-nya. Iya, karena Jadi ya tadi. A dan B-nya wayang terus. Iya. Sampai sekarang masih nonton wayang di desa A dan sebelah. B-nya saya bersyukur sekarang Mas. Oh, bisa sekolah, bisa jadi anggota Polri karena buah dari bapak saya ngomong. Jadi ketika anak melihat sesuatu hal yang orang tua nggak tahu, itu sebenarnya orang tua itu lebih tahu daripada anaknya. Itu banget itu bapak banget. saya itu. Nah, tadi kan kita ngobrol sebelum syuting tuh. Kenapa anak-anak saya nih, kata bapaknya Pak Herman nih bisa sukses? Tadi kan ngomong apa Bapak saya nasihat tuh, Bapak? Ya, keras sama anak-anak Mas. Semua bukan ini ya. Bapak saya memberikan keleluasaan pada anak, memberikan gambaran. Kalau nggak terus kamu harus belajar ini enggak. Dia mencontohkan. Kalau orang Jawa bilang koco benggolo, berkacalah pada sesuatu yang buruk, maka kamu akan menjadi buruk. Kalau berkaca pada yang baik, kamu tirulah yang baik. Jadi anak-anak bapak saya kami bertiga, ya alhamdulillah, yang saya jadi polisi, alhamdulillah jadi perwira juga. Alhamdulillah. Yang nomor 2 masuk IPDN waktu itu. Iya, alhamdulillah. Yang nomor 3 di STAN di Bea Cukai. Gitu. Bapak saya. Pernah bapak saya ngomong, bapak ini jadi polisi rendahan. Kalau kalian gampang mencari pekerjaan, bapak saya ngomong nih, karena saya tidak pernah ngasih makan kalian dengan uang yang haram. Wah, bapak saya seperti itu. Jadi kalian dimudahkan, dan jangan sampai kalian nanti jadi anggota polisi juga memakan hak orang lain. Jangan sampai berbuat yang enggak. karena pada saat itu uang haramnya dimakan bapak sendiri. Makanya pangkatnya tetap bambis. Dicari loh sama bapak saya loh. Bercanda, Pak. Tapi kan ini bercanda, Tapi Pak anaknya nih Babin- suka bercanda. Sebesar apa sih peran sosok bapak gitu terhadap perjalanan hidup Babin sampai sekarang? Sangat. Beliau membentuk karakter kami, Pak, anak-anaknya. Apa yang Bapak perintahkan, walaupun itu terlihat kolot menurut saya nih sebagai anak, tapi tetap kita nggak ada yang ngeyel, Mas. Nurut semua anak-anaknya. Nurut karena takut apa karena? Satu takut, yang kedua memang ya Ya benar Bapak memang apa yang beliau sampaikan. Itu. Tapi awalnya takut dulu berarti ya. Takut dulu. Takut ditilang. Takut. Kalau bapaknya Enggak, polantas Babin takut Kamtipmas ditilang. kan. Iya, Babin Kamtipmas paling dipukul tongkat. ada yang Pak Babin sekarang anak ada berapa? Sorry. Anak saya ada 2. Nah itu yang susah saya terapkan pada anak-anak. Suksesnya seorang anak itu kan orang tua yang sukses, Mas. Iya, betul. Saya nggak bisa mencontohkan, belum bisa ya, Iya. belum bisa memperlakukan seperti yang Bapak saya lakukan kepada kami. Oh, jadi Keras gitu sama anak. Ya. Kami kadang, waduh nggak tega nih. Iya. Saya pernah, adik saya yang kecil nih, mainan pisau. Jangan sini nih. Nggak usah, kata Bapak. Ojo, kata orang Jawa. Sama bapak saya, biarin. Kok biarin, Pak? Kalau nanti dia kena pisau, berdarah, dia tahu artinya kalau main Sakit. pisau itu bisa sakit. Jadi belajarlah dari pisau itu, kata Bapak. Oh ya juga ya. Wah, Iya, Jadi tapi kalau hati-hati. kesini nggak masalah, ya tiba-tiba kesini. Nggak sempat belajar. Karena sudah, kalau masih 1-2 tahun sih memang jangan. Iya. Saya sudah usia 5 tahun waktu itu sudah ngerti lah itu pisau. Nah, Pak Babin gitu ke anak sama? Enggak. Oh, enggak. Malah Enggak, banyak enggak. khawatirnya ya. Iya. Ya, Jadi apa yang anak minta kita turuti itu salah juga ternyata. Ini Iya. saya nyebut merek lagi nih ya. Nggak apa-apa. Ibu saya bilang waktu itu, Bu saya pengen sendal Carville deh, kata dia. Ya kamu sekolah dulu, yang pinter. Kalau dapat ranking, baru dibeli. baru dibelikan. Carville ya, iya. Akhirnya bener, kita dapat ranking Mas. kasih swallow. Sama ibu dibawa ke pasar, dibelikan sendal. Nih sendalnya. Hah, kok bukan pakai kardus ya? Kemasannya pakai plastik. Iya. Carville Bu, iya kata dibuka, isinya apa? Apa? Carville. Tiruannya tiruannya. Sebenarnya kalau ibu kayak gitu gitu. Ibu saya nonton nih.
Carville typo. Enggak, kayaknya ibunya ngedengernya Karwil. Karwil bukan Oh, udah. Sama aja. Dipakai lecet, Mas. Enggak, dipakai lecet. Ibunya Pak Babin sampai bilang, "Oh, anakku tuh nggak peduli merek ya, makanya minta Carville aja nggak apa-apa." Ya Anakku kita luar tahu, biasa." Mas. Itu nggak saya pakai. Padahal kalau dipikir-pikir, ibu saya kan istri polisi juga, walaupun anaknya banyak. Untuk membelikan Carville Mampu lah. Mampu. Mampu, cuman nggak mendidik jadinya. Iya. Tapi bisa kalau sebagai polisi mah minta. Tapi habis itu dibelikan sih. Dibelikan. Habis itu dibelikan karena nggak saya pakai. Nah, tapi Kalau ke anak berarti kalau ke anak sekarang Jor-joran berarti ya? Jor-joran berarti ya. Ya, itu yang kami nggak tega kadang. Iya. Minta ini itu. padahal ya Ada itu pendidikan yang bagus. Kalau apa yang kita inginkan itu dikasih, kapan kita belajar di kelasnya? Kapan kita belajar sabarnya? Iya. Saya ada semua permintaan saya kasih anak saya. Ada permintaan yang saya tolak. Apa tuh? Beli klub bola. Dia tuh pengen beli klub bola. saya kan kenal juga sama anaknya dia kan, Pak Babin. Lagi dipikirin di pertimbangan anaknya minta papa baru. Oh. Dia setuju. Enggak dong. Enggak dong. Enggak. Tapi apa namanya? Ya itulah ya, maksudnya mungkin perbedaan zaman juga ya Pak Babin. Betul. Zaman dulu kan orang tua itu kita semua ini proses-proses dididik dengan yang ala dulu gitu. Sekarang kayaknya anak-anak sekarang kayak nggak bisa deh kalau diterapin bener-bener kayak diadaptasi. Dulu gini, sekarang gini udah nggak bisa ya zamannya ya. Iya. Setiap masa ada orangnya. Iya. Dan setiap orang Ada masa. ada masanya. Iya. Hiduplah pada di zamannya. Zamannya. Itu. Betul banget. Berarti kalau zamannya Pak Babin dulu, Pak Herman, Pak Babin masih Coba ntar ngomong dulu. Coba. Babin Kamtipmas. Babin Kamtibmas. Coba Iya. Pak Babin. Enggak, bapaknya aja. Bapak namanya siapa? Bapak sama Pak Eko. Pak Eko, mohon maaf Pak Eko. Mohon maaf nih, Pak Eko waktu ngedidik Pak Babin nih sekarang jadi perwira, sempat main tangan nggak? Enggak. Main kaki. Bukain kopelnya. Udah bukan tangan lagi, Dan. Iya. Jadi mukul minjem tangan nih. Jadi begitu ini ketampar di sini ada logo Bayangkara Iya, di ada TV catnya. ya. Sini. Ini seriusan, Pak Eko seriusan ini, serius. Ya zaman dulu kayak gitu. Enggak cuma gini aja gestur. Sini kamu, gitu aja. Oh. Udah takut anaknya, Mas. Masih Dia gede, takut. gede banget sini. Sini, benerin. Anaknya Pak Eko nggak ada yang keluar maghrib. Nggak ada yang keluar, Mas. Bentar, sorry. Pak Eko berarti yang masuk Pak Eko itu Bapak Eko? Bukan. Oh, Itu Pak Eko yang lain. Oh, Enggak semua Pak Eko itu. Yang ini mah yang ada di KFC ya Pak Eko itu. Iya. Paket ekonomis. Tapi kalau lucunya Pak Babin ini dari bapak atau dari ibu? Pasti kan ngelihat Nah, ada iya. sosok orang Bukan tua. dari siapa-siapa, nggak ada yang lucu, Mas. Ah, berarti sampean bukan Serius anaknya Pak semua. Eko dong. Iya. Iya lagi. Iya. Jangan Pak Eko lagi jaga di undangan, ada yang anaknya Pak nikah Eko. lahir. Pak Anaknya Babin. Bu Eko dong. Oh Yang- iya. Kan tapi Pak Eko yang punya konsep. Yang menabur ya. Iya menabur. Nggak ada dua-duanya. Nggak ada lucu. Masa Masa nggak sih? lucu kayaknya? Enggak. Serius orangnya? Iya sih bener ya. Tapi kalau dipikir-pikir luar biasa loh, Pak Babin ini secara komedi itu bukan kayak ya kita orang yang maksudnya profesinya kan kita stand up comedian gitu ya Pak. Iya. Kan ada orang yang memang lucunya kayak lucu jokes bapak-bapak doang gitu. Tapi kalau Pak Babin ini komedinya bagus dan Berkonsep. sense-nya tuh bagus. iya Dan ternyata juga. iya beneran Pak. Maksudnya tapi ternyata di keluarga tidak banyak bersentuhan dengan humor ya. Berarti itu emang kayak gift dari Tuhan terus proses hidup yang luar biasa Pak Babin. Iya mungkin. Kita pelajari tadi tuh, Mas. Belajar sih menurut saya. Komedi itu bisa dipelajari. Iya. Menyatukan tes orang, tes of humor itu ya. Iya. Mungkin kalau orang dikit-dikit ketawa, berarti selera humornya jelek nih. Iya, semua ketawa. Semua ketawa. Ada yang dibilang sakit nih. Ya ketawa terus. Kocak Makanya ya. kita pelajari bisa, Mas. Oh, sesuatu seperti ini. Kalau menurut saya nih, komedi itu ada 3 hal. Satu. Teorinya ya, untuk membuat orang ketawa. Satu, karena memang konsepnya yang bagus. Ya. Ya. Yang kedua, karena apesnya. Ada nggak orang jatuh malah ketawa? Banyak. Ada. Iya banyak. Iya kan? Ada yang kecebur, dia ketawa. Iya. Padahal apesnya orang lain, apes. Iya. Terus yang ketiga adalah menjadi difabel. Hmm. Ada nggak yang pura-pura, mohon maaf ya, Iya.
nggak bisa dengar. Apa? Ada. Ya, Pak Haji Beberapa Bolot. Pak Haji Bolot. Iya. Jangan disebut nama. Nggak apa-apa Nggak, kan emang itu udah seniman terkenal. yang Seniman udah juga. legend. Iya, legend. Menurut saya Ya. ada juga yang sebenarnya ngomongnya lancar digagapin. Makan misalnya. Iya. Itu menjadi difabel. Itu teori menurut Pak Babin ya, entah Iya, benar iya, apa enggak. Iya. Itu bisa dikutip menurut Pak Babin ada 3 hal itu. Nah ini yang nomor 1 ini yang paling sulit sebenarnya. Memikirkan konsep, Iya. memikirkan punchline-nya. Iya. Sama kayak ini apa? Kang Ibing. Jadi Kang Ibing itu kalau di rumah dia tidak pernah ngabodor lah bahasa Sundanya Kang Nggak Ibing. pernah Tahu Kang ngelucu. Ibing kan pelawak zaman dulu. Oh, Kang Ibing yang iya, Sunda. iya. Dia pelawak Sunda. Jadi dia ditanya, Pak Kang Ibing kalau di rumah suka ngebodor juga nggak? Sekarang gini, kalau tukang beca di rumah ngebeca juga kan? Enggak katanya. Iya juga. Iya juga ya. Tapi Iya. ada tukang beca yang ngebeca di rumah. Lah, orang dia tinggalnya di beca, buah. Rumah dibawa kemana-mana. Kasian banget, kasian banget. Aja jadi kasihan dia. Tapi Pak Babin pernah dinas di Buser nggak? Nangkep orang gitu pernah nggak selama? Resmo pernah saya. Oh pernah. Resi Berapa tahun? mobil. Wah, resi mobil. Driver saya dulu. Resmob di bagian cuci steam ya? Iya, Kanebo, detasemen Kanebo. Detasemen Kanebo. Denbo detasemen. Buser ya? Iya, pernah nggak nangkep orang gitu? Orang nyebut saya buser sih. Apa tuh? Buruk dan seram. Wah, Enggak ya? Manis Enggak. gini. Enggak. Nih sama Ariel mah lewat nih. Enggak, maksudnya belum pernah. Kami seumur-umur di Humas. Pernah di lalu lintas. Iya, dulu pernah di lantas ya. Polisi yang suka kepo. Kok bisa? Lalu, lantas, Wah, lalu lantas. Enggak ya? Banyak nanya nih lalu lantas. ada Apa lagi? divisi yang paling happy terus. Apa di tuh? polisi. Polisi hura-hura. Huru hara. Ada juga polisi yang paling dermawan loh. Apa tuh? Brimap. Brimob. Kalau itu polisi yang divisi main games terus. Apa tuh? Brimob, Brigade Mobile Legends. Oh, itu di Polres Land of Dawn. Land of Dawn. Oh, berarti seumur-umur memang berdinasnya belum pernah di bagian yang penangkapan. Berarti Saya pernah di polisi yang paling tabah sebetulnya. Apa tuh? Sabara. Wah, Pangkat Pernah, segitu pernah. sabara. Sabara itu berarti yang fungsi pengamanan gitu ya, Pak? Iya, melakukan tindakan represif, preventif juga, patroli. Tapi awal banget masuk Polri berarti tahun 2002 2002 itu di Sabara. Sabara itu. Berapa tahun? Sabarnya berapa tahun? 6 bulan. 6 bulan. Cepet banget ya? 6 bulan terus masuk. Saya jadi driver waktu itu. Oh. Driver Pak Kapolres. Oh, berarti Yes. ajudan pribadi jatuh. Bukan ajudan, sopir aja. Sudah saya halusin, sudah saya halusin. Jadi sopir Kapolres. Ya, pilot lah, pilot Iya, mobil. iya. Itu juga pas berangkat kemana-mana sama Pak Kapolres, mesennya online ya Pak Kapolres? Jadi ini dong, ojek online. Nyaut. Terus 6 bulan sabara 6 bulan. Ya, 6 bulan, Kapolres 6 periode, 6 Kapolres selesai. Wah, Jadi supir terus. Jadi supir sampai anak saya, istrinya hamil anak yang kedua, saya berhenti jadi supir. Kenapa? Anak kedua kok jadi berhenti? Jadi suami siaga. oh itu. Nanti kalau kita pergi kemana-mana, istri, kamu mau melahirkan sama siapa? Itu Ya, sama rumah sakit lah. Waktu dinas di Polres Purworejo ya, waktu jadi supir. Polres Purworejo. Berarti apal banget jalan Purworejo ya Pak ya? Lubangnya di mana saya hafal sekarang. Ini harus kecepatan sekian. Gitu. Pernah ngejailin ini nggak Kapolres? Lagi tidur tiba-tiba dibawa kemana gitu? Pernah jahil nggak? Pernah sih. Ada cerita nakalnya, saya nggak mau sebutin di sini. Nggak apa-apa. jadi- Jangan. Setelah dari situ ke lantas. Setelah dari itu ke lalu lintas. Iya, lalu lintas. Iya, ke lalu lintas. Berapa tahun lama? 3 tahun kalau nggak salah ke lalu lintas. Oh. Terus ke Polsek juga pernah. Kemana-mana pernah. Tapi lamanya di Humas ya? berarti? Di Humas sekarang ini. Berarti waktu cita-cita jadi polisi itu tuh nggak kepikir, saya pengen jadi serse, saya pengen jadi kanit narkoba gitu nggak? Enggak, kami dipanggil. Masuk aja gitu. Dipanggil bapak saya waktu itu. Bapak Iya siapa dong, nih? masa Bapak dipanggil siapa nih? ibu? Bapak Eko tadi. Oh my God. Enggak, masa Bapak juga dipanggil ibu? Kamu daftarnya ada pendaftaran polisi nih. Oh dipanggil, dipaksa? Saya udah kuliah waktu itu. Oh. Enggak, Pak. Kenapa? Saya senang kuliah. Nunggu segini lagi ya? Kenapa? Enggak. Kalau masih kuliah kalau bisa. Enggak, sini saya kasih tahu ya. Kamu kuliah setinggi apapun nanti ujung-ujungnya nyari kerjaan kan.
Ini nyari kerjaan, nanti setelah itu kamu bisa kuliah lagi. Ya udah deh, nurut saya mas. Nggak Oh, mulai. berarti awalnya nggak pengen jadi polisi, Pak? Enggak. Oh. Kenapa? Awalnya, tapi sekarang jadi seneng. Ya enggak, kenapa dulu? Iya, kenapa? Karena Cita-cita nyaman dengan kuliah. Atau ngelihat polisi kurang baik waktu Enggak. itu? Cita-citanya apa, Karena- Pak Babin? Pengen. Jadi waktu kecil saya tuh downgrade terus kayaknya ya. Polisi waktu awal kamu TK ditanyain waktu kecil, kamu mau jadi apa presiden? Oh. Iya. Naik SD. Lihat realita kayaknya berat deh jadi presiden. Turun, downgrade. Ya udah deh menteri aja. Menteri. Masuk SMP. SMP turun lagi, wah bupati aja deh. SMA? Iya kan? SMA turun lagi jadi RT. Sampai terakhir jadi SMA itu jadi polisi, ya udahlah. Saya syukuri. Iya, bisa mencapai sejauh ini. Downgrade jadinya. Tapi cita-cita memang nggak pengen jadi polisi awalnya ya? Enggak. Karena memang mengikuti apa keinginan Perintah, berarti itu kan perintah, Bapak, dan perintah. ternyata lihat hasilnya sekarang bahwa Pak Babin berada di posisi sekarang yang luar biasa. Nggak banyak orang bisa mencapai di posisi Banyak Pak Babin. orang yang nyesel Dan ketika sebetulnya- orang tua ngasih tahu yang menurut anaknya itu kayak apa sih gitu. Beda nih anak muda sekarang. Padahal yang dikasih tahu itu ke depannya pasti jadi itu. Salah satunya Pak Babin. Ya, karena cinta karena biasa itu sudah pasti ya. Hmm. Akhirnya dengan pekerjaan kalau kita benar-benar menjalani profesi ini dengan ikhlas, diniati ibadah, kita menjadi cinta. Nah, Ternyata dengan baju ini kita bisa nolong orang lain loh. Betul. Misalnya satu titik jalan, orang lagi tengok-tengok, kita seberangi. Makasih Pak, ya. Kita sambang kemari ke masyarakat, Pak, tolong dong anak saya dibina, dia nakal ini sebagainya. Oh ya udah kita bina, jadi baik. Itu kebanggaan tersendiri menggunakan baju coklat ini. Ya. Akhirnya kita cinta kepada polisian, oh iya, saya menyesal jadi polisi. Kenapa nggak cita-citanya polisi gitu? oh. Jadi para masyarakat kalau memang ingin pahalanya banyak nih, besar, Jadi polisi. jadi polisi. Iya. Tapi harus jadi yang benar. Betul, karena pahalanya banyak, tantangannya juga banyak. Iya, Banyak iya, yang iya. tidak akhirnya tidak dapat pahala, malah dapat vonis. Yes. Tapi ya itu apa namanya yang bisa kita dapat ambil pelajaran dari Pak Babin adalah ketika apa tulus mengerjakan sesuatu yang kita dapatkan jauh dari apa yang kita harapkan malah ya Pak ya. Ya. Lebih jauh dari apa yang kita Saya yakin Pak Babin tidak menyangka akan menjadi perwira dengan cepat gitu ya. Iya. Sekarang jadi perwira dengan cepat. Mungkin berapa bulan ke depan akan jadi perwiri ya. weh dong habis itu. weh. Enggak lah. Ibaratnya itu pangkat, rezeki, jabatan seperti bayang-bayang, Mas. Kok bayang-bayang? Kalau kita kejar, dia lari. Kalau kita tinggal, dia ngikutin. Itu. Iya. Jadi kalau bisa nyari Ditinggal aja. pangkat jabatannya, jangan ada cahaya malam-malam aja. Bercanda. Malam pas gelap tuh nggak ada bayangannya. Enggak lah bercanda teman-teman. Kalau yang nyari jabatan malam-malam gak ada cahaya, maling. Terakhir Pak Babin mungkin bisa nggak apa namanya disebutkan 3 orang yang paling berjasa di hidup Pak Babin sampai ke titik ini selain keluarga? Selain keluarga. Iya. Bentar nih, banyak nih. 3 orang Nomor aja. 1, istri nggak ikut ya? Enggak kan masuk keluarga itu. Masuk Beban istri mah beban. Beban. Istri dia mah beban buat dia. Soalnya ada pesanan nih. Iya. Aku harus sebutin loh. Oh, ya boleh. Wajib tetap harus disebutin. Iya, Loh, ingin menunjukkan konsistensi dia sebenarnya gitu. Memang bener istri saya. Bapak kira saya nanya itu karena siapa? Pesanan yang Bapak nge-WhatsApp saya, tolong tanya ini. Kalau istri udah pasti, Udah orang tua pasti. udah pasti. Ini 3 sosok yang menjadi Paling berjasa. jasa. Pak Kapolres pertama yang saya supiri. Pak Kapolres siapa namanya Pak? Pak Muhammad Nur namanya. Pak Muhammad. Sekarang masih menjabat atau sudah pensiun? Sudah pensiun. Brigjen terakhir. Beliau banyak memberikan nasihat. Oh, kamu itu harus seperti ini. Oh, kamu ini kalau ini salah, kalau ini benar. Nah, oke. Gitu. Jadi yang benar ditunjukin, yang salah juga ditunjukin sama beliau. Pak, Itu satu, Pak mantan Muhammad Nur. Muhammad Nur, Pak Muhammad Iya. Nur. Yang Mantan kedua, Kapolres. Pak Kapolri sekarang, Pak Listio Sigit. Wah. Yang kedua Pak. Beliau memberikan kami kesempatan untuk sekolah. Oh iya. Beliau memberikan kebebasan kita untuk berkreativitas. Berkreativitas. Tidak di batas-batasi. Tidak sejauh kita juga mikir karena berkonten dengan pakaian dinas ini menjadi sesuatu yang sensitif. Sensitif. Iya. Ya, betul. Jangan Harus sampai yang kita hati-hati. lakukan, yang kita kontenkan itu memperburuk citra Iya, kepolisian. betul sekali. Harus hati-hati Pak.
Itu Pak Kapolri. Yang ketiga, Pak Arisonta. wah Pak Arson. Memberikan kesempatan kami untuk ngevlog dengan Pak Kapolri. Oke, jadi yang lebih pantas jadi Kapolri Pak Arisonta. Amin. Ke depan. Ke depan. Karena beliau masih kombes, nggak mungkin. Iya. Loncat 4 kali. Iya. Tapi Pak Arisonta tuh orang baik. Ya. Boleh Pak, kalau ini ada QRIS kita di sini, kalau emang mau jadi ngasih sumbangan ke program ini. Enggak dong. Enggak semuanya dimintain duit loh. Enggak, itu berarti adalah Enggak. 3 sosok. Ya. yang- Beliau satu memberikan kesempatan, yang kedua beliau memberikan wawasan kepada kami. Oh, nanti ke depan akan seperti ini. Kamu harus seperti ini, memprediksikan etikanya. Kamu sebagai seorang perwira seperti ini. Banyak membentuk karakter kami, walaupun secara tidak langsung Iya. lewat face to face, tapi kami banyak nasihat dari beliau. Wah, itu dia 3 sosok yang paling berjasa untuk Pak Babin Ya, sekarang. karena ini hari spesial, kita akan hadirkan 3 sosok kita di YouTube-nya nanti Pak Babin. Pak Babin, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Luar terima biasa. kasih. Sukses. Senang Terima kasih. Jujur senang banget ngelihat ada seorang petugas Polri, seorang Bapak polisi yang begitu dekat dengan masyarakat. Ya. Begitu bisa menghibur masyarakat tanpa pamrih dan tanpa protokoler ribet-ribet gitu. Ya. Tapi itu yang memang dibutuhkan sosok-sosok seperti Pak Ya. Babin ini. Dan kalau saya tidak pernah menilai jelek walaupun ada polisi yang sekarang lagi kena kasus, polisi yang dapat suap gitu. Saya tidak pernah menjudge semua polisi begitu karena tidak mudah menjadi seorang polisi. Nah, itu dia luar biasa. Peluk Mas. Tidak mudah ya. Terlihat ya 2 orang suami yang sedang stres butuh saling menguatkan. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton episode kita kali ini. Pak Babin juga terima kasih sudah datang. Silakan kalau mau follow Instagramnya atau TikToknya Pak Babin juga monggo. Pak Babin apa Pak nama TikTok? Herman Hadi Basuki. Herman Hadi Basuki. Nanti kita juga taruh di sini, ada tulisannya nih di Ya, sini. di sini. Nah, itu Kalau dia. saya dipromoin udah jutaan, no. Ya, nggak apa-apa. Tolong promoin kita di Tolong Herman. promoin kita di- Ya, jangan lupa. Ya, Subscribe channelnya juga. Ya. Di Jail ya? Tuh, The The Jail. Jail di Kuatbaca.com. kuatbaca.com. Pak Babin boleh minta tolong izin tanda tangan Pak Babin di salah satu ini monumen tanda tangan Monumen kita. begini ini. Iya. Sudah iya. banyak yang hadir ke sini. Di sini ya? Iya, Ya, di situ. bebas, Bebas boleh. di mana aja Pak Babin. Kan siapa tahu nanti nextnya diundang ternyata Pak Babin jadi Kapolda. Wah, amin. Amin. Ini nggak dihapus kan? Enggak dong. Enggak. Oke. Tapi kalau udah jadi Pak Kapolda, saya harap Pak Babin jangan pernah copot helm kemanapun. Satu-satunya Kapolda yang pakai helm. Kapolda ngimpi aja nggak? Terima kasih teman-teman. Jangan Iya. lupa juga follow Instagram dan juga TikToknya di kuatbaca.com dan juga The Jail Official. Jangan lupa subscribe juga konten kita yang ini. Dan jangan lupa juga untuk teruslah terhibur oleh pelaku-pelaku hiburan apalagi yang spesial seperti Pak Babin. Kita ketemu lagi di The Jail selanjutnya. The Jail, ampun Bui. Hidup kepolisian Indonesia. Ampun Bui. Ampun Bui. Ampun Bui.